Ya, kita memasuki kasus Vina ya, kasus yang masih terus diperbincangkan hingga saat ini. Setelah hampir sebulan dipinjam penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Ya, kedua orang tua berpesan agar Sudirman memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan 2016 lalu dengan jujur dan jelas. Sairoh ibunda Sudirman tak kuasa menahan tangis setelah bertemu dengan sang anak di Treskrimum Polda Jabar. Sairoh dan sang suami Suratno ditemani oleh tim penasehat hukum berhasil bertemu dengan Sudirman yang secara khusus diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga. Dalam pertemuan singkat tersebut, Suratno berpesan kepada Sudirman untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan dengan jujur dan jelas kepada penyidik. Sehat aja lah, nggak ada ya seperti orang yang lain bilang ngomong ya ini itu enggak, sehat aja lah. Tadi ada ngobrol apa? Tadi ada ngobrol apa aja, Pak? Ya biasa, yang ngomong yang benar gitu, jangan sampai salah gitu. Yang udah kalau enggak, yang jadinya pokoknya jangan sampai sletot lah ngomongnya gitu. Baik Suratno maupun Sairoh senang akhirnya bisa bertemu dengan Sudirman yang sejak penyidikan kasus Vina Eki tidak diketahui keberadaannya. Mereka juga menambahkan kondisi Sudirman dalam keadaan sehat. Tim Liputan melaporkan. Ya, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Ya, diketahui sebelumnya Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuh Vina. Rasman Arief Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Sebelumnya Pasren dilaporkan oleh keluarga terpidana pembunuhan Vina ini karena dianggap memberikan keterangan palsu di tahun 2016 lalu. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri dan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pasren. Dalam keterangan di persidangan 2016 silam, Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Meski hal itu dibantah oleh para tetangga lainnya. Sebelumnya, tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan setelah beberapa jam di gedung Bareskrim. Polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman
Akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni 2024 hingga sidang harus ditunda. Ya, bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan? Dan berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang perdana pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal, pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. ...26 Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy Setiawan alias Peron menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondo, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, 11 Juni 2024, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pun akhirnya digelar 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, 20 Juni 2024 berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pada 24 Juni 2024, pihak Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara P18 atas nama Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat karena dianggap tidak lengkap. Pihak Kejati Jawa Barat memberi waktu 7 hari kepada penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati.